Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 bisa mempresentasikan walaupun dalam keadaan seperti ini ya, online tidak tatap muka ya. Maaf sebelumnya ya. Yaitu kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, sebelumnya saya ingin mempresentasikan mengenalkan dulu. Sebelumnya saya akan mengenalkan dulu kelompok saya. Itu yang pertama ada Nur Fauzan, yang kedua ada Sela Octavia, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Zainab Munifah. Baik, sebelumnya kalian tahu ya apa itu sumber daya manusia, apa itu manajemen ya. Sebelumnya manajemen itu sendiri adalah suatu hal yang terencana, terorganisasi, terkontrol, dan terevaluasi guna untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset dari lembaga pendidikan tersebut, sehingga sama untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan atau dirancang oleh suatu lembaga pendidikan tersebut. Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu lembaga pendidikan, karena dengan adanya kemampuan skill para pekerja dan kualitas sumber daya manusia dapat menggerakkan perusahaan atau menggerakkan suatu lembaga tersebut dengan baik dan benar. Jadi maju dan tidaknya perusahaan atau lembaga pendidikan itu tergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang dapat dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan itu atau oleh suatu departemen tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kami akan menjabarkan definisi sumber daya manusia, fungsinya, urgensinya, dan implementasinya. Baik, langsung saja. Sekarang pengertian sumber daya manusia menurut para ahli ya. Atau menurut Melayu SP Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan dari lembaga pendidikan tersebut dengan karyawan dan masyarakat. Sedangkan menurut Heri Simamora, manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi, sistem perencanaan, penyusunan personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan pemburuan yang mulus. Kemudian menurut Ahmad Esruki, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil. Sedangkan menurut Mutiara S. Penggabean, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan atau dari analisis dari lembaga pendidikan tersebut, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan dari sebuah lembaga pendidikan tersebut. Nah, dari ketiga pendapat ini saya menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan antara peranan. Dari tiga pendapat ini sebenarnya masih ada pendapat lain ya, ada pendapat yang lebih lagi. Kalau nggak salah saya mengutip 5 pendapat. Nah, itu nanti bisa kalian baca sendiri ya nanti di makalahnya. Baik, dari ketiga pendapat ini saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ya cuma 3 ya, saya ngutip itu ada 5 pendapat, cuman bisa kalian baca sendiri di makalahnya ya. Dalam makalah itu saya tulis 5 pendapat. Jadi yang saya bacakan di sini yang saya
Proyekan di sini ada cuma 3. Dari 3 pendapat tersebut, saya berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja tersebut yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai suatu tujuan atau goal bersama dari lembaga tersebut. Baik, saya lanjutkan ke proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rekrutmen ataupun pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia di sini diartikan sebagai proses kegiatan mengisi formasi yang kosong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, ataupun pendaftaran. Di sini bisa kita alokasikan seperti halnya ketika ada guru yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan, maka dia harus mendaftar terlebih dahulu, mengisi formulir, mengisi data, dan di situ mengurus administrasi. Kita alokasikan juga dengan ketika kita di dalam lembaga pendidikan ada yang namanya pendaftaran peserta didik. Di situ juga sama, di situ perencanaan dan peserta didik yang akan masuk itu wajib untuk membayar administrasi, mengisi administrasi dan melengkapi persyaratan yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua adalah maintenance ataupun pemeliharaan. Di dalam maintenance ataupun pemeliharaan merupakan tanggung jawab seorang pimpinan. Ya, di dalam maintenance ataupun pemeliharaan, di sini guru akan digaji sesuai dengan opsi dalam. Nah, di sini kenapa ada maintenance ataupun pemeliharaan ataupun reward? Karena manusia mempunyai kepentingan, kebutuhan, keinginan, kehendak, dan kemampuan yang harus dicapai di dalam kehidupannya. Sehingga maintenance inilah sangatlah penting. Pemeliharaan SDM perlu diimbangi dengan sistem ganjaran tersebut bisa berupa finansial seperti gaji, tunjangan di dalam suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya nomor 3 adalah development ataupun pengembangan. Di dalam pengembangan ini, suatu lembaga pendidikan harus mengetahuinya. Karena kenapa? Di dalam pengembangan ini akan bisa jalan atau tidaknya suatu lembaga pendidikan ini Yang ketiga adalah development ataupun pengembangan. Pengembangan suatu sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi ataupun lembaga pendidikan perlu sampai pada taraf yang tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi atau lembaga pendidikan itu. Apabila lembaga organisasi ataupun lembaga pendidikan yang ingin berkembang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia, maka di situ harus melaksanakan pendidikan ataupun pelatihan yang berkesinambungan. Pelatihan di sini dibagi menjadi 3. Pertama, analisis organisasi, yang kedua analisis pekerjaan, dan yang ketiga adalah analisis pribadi. Yang pertama adalah analisis organisasi. Nah, di sini apa gunanya untuk analisis organisasi? Di sini untuk pelatihan bagi para pekerja ataupun para guru-guru di dalam belajar berorganisasi. Dan yang kedua adalah analisis pekerjaan. Di sini pelatihan bagaimana guru-guru ataupun para pekerja untuk belajar bagaimana bekerja secara baik. Yang ketiga adalah analisis pribadi. Di dalam analisis pribadi ini diharapkan bagi para pekerja ataupun para guru dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat menularkan ilmunya kepada siswa-siswa ataupun para pekerja yang lainnya. Kesimpulan materi di atas, banyak sekali yang bisa kita ambil dari manajemen sumber daya manusia. Antara lain manajemen sumber daya manusia yaitu sebuah pengorganisasian, pengaturan, planning, habis itu kerja sama semuanya untuk menggapai sebuah yang namanya tujuan bersama, yaitu dari bagaimana memaksimalkan sebuah visi dan misi dari namanya sebuah kepala
atau ketuanya yang bisa menggerakkan sampai bawah-bawahnya, anggota-anggota bawahnya. Jadi maju mundurnya ataupun maksimal tidak maksimalnya visi tersebut di situ tergantung dari yang namanya ketuanya. Dan di lain lagi fungsi dari manajemen sumber daya manusia antara lain yaitu pengorganisasian dan pengaturan untuk yang namanya mencapai sebuah tujuan bersama. Kurang lebihnya ini dari kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.